Selamat siang. Kami akan menjelaskan tentang, bibit, mulai dari IRD bibit, spek table, dan hubungan antar table. Boleh silakan, teman saya akan menjelaskannya dulu. Eee, s Suara lu nggak masuk ya? Sebelumnya boleh di-zoom dulu nggak, Jer? Biar agak kelihatan IRD-nya. Oh, boleh. Lagi, Jer, dikit lagi, Jer. Oke oke. Di sini yang pertama adalah bentuk IRD dari Bit sendiri. Yang pertama adalah akun. Akun di sini memiliki, kurang lebih ada 10, bagian ya. Mulai dari status pernikahan, ID user, alamat, nama, email, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, sumber penghasilan, rekening bank, dan juga nama pemilik rekening. Kemudian dari satu akun itu memiliki, beberapa portofolio, dan di dalam portofolio tersebut, terdiri dari ID portofolio, nama portofolio, nilai portofolio, keuntungan, imbal hasil, dan juga performa portofolio. Dari banyaknya portofolio tersebut, user, memiliki, banyak kategori untuk, mereka pilih dalam pembelian portofolio tersebut, yang berisikan ID, kategori portofolio, ID portofolio, dan juga kategori portofolio. Dari kategori portofolio tersebut, user dapat, melihat, banyak sekali alokasi tabungan. Alokasi tabungan adalah tempat, di mana para user itu menyimpan, investasi mereka. Di dalam alokasi tabungan juga terdiri dari ID alokasi tabungan, ID portofolio, nama portofolio, dan juga portofolio. Bisa ke bawah aja. Dari alokasi tabungan yang ada, kita dapat membeli maupun juga menjual. Yang pertama saya akan menjelaskan dalam, hal membeli. Pertama dari alokasi tabungan, user dapat membeli banyak sekali kategori. Ada dari ID produk, nah produk, dan juga, jenis-jenis produknya. Kemudian dari kata produknya, kita, bisa melihat, detail dari order beli itu, yang isinya adalah nomor order beli, jumlah investasi, jumlah unit, NAV, status order, dan juga detail pembayaran. Lalu kemudian untuk, menjualnya, dari banyaknya alokasi tabungan, user dapat menjual satu alokasi dana. Lalu kemudian dari alokasi dana tersebut, user dapat, melihat order jualnya, yang berisikan nomor order jual, nilai jual, jumlah unit, NAV, keuntungan terrealisasikan, nomor rekening penerima dana, dan juga status order. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang, spek table dari bibit itu sendiri. Yang pertama dari spek table bibit itu sendiri, ini adalah spek table dari akun yang di mana ID user-nya itu berisi tipe data, varchar, dan juga panjang datanya 15. Dan, untuk keterangannya primary key karena, dari banyaknya user, pasti satu user itu memiliki satu ID yang berbeda, tidak mungkin sama. Lalu kemudian ada table portofolio, di sini ada ID portofolio dengan tipe data varchar dan panjang data 10, menjadikan keterangannya primary key karena dari banyaknya portofolio, dari banyaknya portofolio tersebut, portofolio itu memiliki, kode-kode unik ya. Jadi tidak mungkin sama dari satu portofolio ke portofolio yang lain. Bisa ke bawah lagi, Jer? Oke. Lalu ada di tabel kategori portofolio, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada ID card porto, ya dengan tipe data integer, panjang data 10, keterangannya BMK, kemudian ada ID portofolio integer, panjang data 10, dan juga, keterangannya foreign key. Lalu, selanjutnya ada tabel alokasi tabungan. Nomor satu adalah ID alokasi tabungan varchar dengan panjang data 50, keterangan primary key, lalu kemudian ada ID portofolio dengan tipe data integer, panjang data 10, dengan keterangan foreign key. Ke bawah lagi, Jer.
Oke, lalu selanjutnya ada kategori produk yang berisikan 3 macam dengan foreign key-nya yaitu ID produk. Lalu kemudian ada tabel alokasi dana dengan 3 jenis data dan foreign key-nya adalah ID produk. Lalu tabel order jual, ada jenis 7 tipe data, lalu, keterangan untuk primary key-nya berada di nomor order jual. Lalu ada di tabel order beli, ada 6 tipe data dengan keterangan primary key berada di nomor order beli. Bisa kebawa lagi, Jer. Lalu di sini adalah tabel entity relationship dari Bibit itu sendiri. Yang pertama ada akun, sama seperti di atas, ada primary key yang terdapat di ID user dan memiliki banyak sekali portofolio. Lalu juga dari portofolio itu memiliki banyak juga kategori portofolio dan dari kategori portofolio memiliki banyak alokasi tabungan. Dari alokasi tabungan, user dapat membeli kategori produk dan juga menjual, produk tersebut. Mungkin untuk itu saja untuk dari saya. Mungkin, Fikmanya bisa dilanjutkan dengan Jer. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, dari Figma Bibit. Dimulai dari masuknya pertama kita akan, sign up dulu di sini. Setelah kita sign up, kita akan, masukkan nomor HP kalian, dan setelah itu di sini kita bisa masukkan kode referral kalau kita mempunyai, setelah itu kita masukkan. Setelah masuk ke setelah masukin nomor HP kalian nanti, eee eee, nanti akan muncul kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS. Setelah itu akan dimasukkan, setelah itu kita akan lanjutkan masuk ke dalam aplikasi Bibit. Setelah itu, di sini kita bisa melakukan pembelian, eee, dan membeli atau menjual sebuah produk yang kita akan beli di aplikasi ini. Nah, pertama-tama kita akan top up dulu, mengisi apa yang kita akan mau beli, produk apa yang kita mau beli. Sekarang kita akan top up dan kita bisa pilih di sini di tipe reksadana apa sih gitu. Tipe reksadana yang ada di Bibit itu ada 3, ada pasar uang, obligasi, dan saham. Dan di sini kita, untuk hari ini mau mencoba untuk membeli, eee, reksadana pasar uang. Dan di sini kita di sini diberikan beberapa pilihan dalam reksadana pasar uang, seperti ada Sukor Invest, Batavia Dana, Bahana Dana, dan Manulife Dana. Di sini kita bisa kelihatan bahwa ada pengembalian return, bisa kelihatan di sini semuanya. Kita mau investasikan kemana, dan kita hari ini akan mau mencoba menginvestasikan ke Sukor Invest. Nah, di Sukor Invest ini, Sukor Invest Pasar Uang ini kita bisa memasukkan, dan itu harus 50.000. Sekarang kita akan mencoba masukkan dan kita coba beli sekarang. Setelah kita mau mencoba membeli reksadana pasar uang Sukor Invest, kita harus menyetujui dulu sebelum kita membeli reksadana ini agar kita tidak, gegabah. Setelah kita masukkan, kita bayar. Di sini kita bisa memiliki metode pembayaran dari BCA, BRI, BNI, dan SIM Niaga, dan kita membayar pakai BCA. Kita pilih, setelah itu kita semuanya ada dari semua order detail, setelah itu kita bisa membayar dan lanjut. Setelah kita membayar, semua detailnya akan keluar, kita beli kapan dan, sampai berhasilnya kapan.
Setelah itu lanjut ke homepage. Nah, setelah itu kita kan sudah membeli 100.000. 100.000 itu sudah menjadi keuntungan sampai naik sampai 10.000. Setelah itu kita mau mencoba lihat portofolio kita. Portofolio kita itu naik sampai 10%. Karena kita di sini kita bisa ngelihat performa portofolionya, dia naik sampai 10% dari April sampai November. Sekarang, pertama kali kita beli itu pertengahan April sampai sekarang itu udah Desember sekarang Mas. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita itu 100% ada di pasar uang. Dan setelah itu lanjut, kita bisa tambah portofolio di sini untuk, apa sih, portofolio apa yang kita akan mau masukin. Contohnya bibit darurat. Bibit darurat ini adalah siapkan tabungan untuk pengeluaran yang tak terduga. Setelah itu kita coba masuk, kita pilih namanya mau dinamain apa, dan berapa uang yang harus terkumpul, dan kapan, uang ini terkumpul, dan tujuannya untuk apa. Kita masukkan, dana darurat banget. Uang yang terkumpul harus 5 juta dan itu terkumpul di Januari 2023. Kita masukkan mulai investasi sekarang dan setelah itu terbuatlah, apa namanya, portofolio yang baru. Setelah itulah balik, kita melihat, oh udah portofolionya bertambah dan setelah itu kita lanjut untuk, kembali ke home-nya. Eee, di sini kita juga bisa melihat kode referral yang ada di sini, untuk membantu teman-teman kita yang mau masuk ke aplikasi Bibit. Di sini kita ada kode referralnya Siti Cantik. Nah, setelah itu di sini kita bisa membagikan kalau misalnya, bisa mendapatkan 25.000 cashback. Nah, setelah itu, eee, karena kita sudah membeli sebuah produk reksadana, sekarang sekarang kita bisa menjual alokasi kita. Nah, memencet di sini dan di bagian jual dan di sinilah kita, pilih produk yang kita punya cuman ada satu. Kalau misalnya kita ada banyak akan keluar semuanya tuh, alokasi saya juga akan ada banyak di pasar uang, obligasi, itu akan keluar semua. Tapi karena hari ini kita cuman punya satu, jadi, keluar cuman satu. Setelah itu lanjut, di sini kita perlu kasih tahu dulu sebelum kalau ngejual reksadana, ada pendahuluan dulu, setelah itu kita udah mengerti, kita lanjut dulu, setelah lanjut, di sini kita dikasih lihat bahwa kita bisa jual berapa unit kita yang akan mau dijual. Nah, sekarang hari ini kita mau ngejual semuanya, 100%, 100%-nya kita akan jual, eee totalnya 110.000 yang kita dapat keuntungan tadi sebelumnya. Setelah itu kita lanjutkan, di sini kita komisi penjualannya gratis dan setelah itu lanjut perkiraan dana cairnya 110.000. Kita menyetujui, habis itu kita jual. Nah, setelah kita jual, langsung keluar sell order detailnya itu. Dan nanti akan keluar order jual yang diterima kapan, menunggu verifikasi nanti kita baru berhasil, itu menunggu biasanya pencairan dana akan langsung ditransfer ke rekening kamu maksimal 7, biasanya sampai mungkin 3 sampai 7 hari, gitu. Nah, itu lanjut kembali ke homepage. Nah, balik lagi, berarti semuanya udah nol lagi.